Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, nafkah keluarga bukan sekedar urusan ekonomi, melainkan bagian dari tanggung jawab syariat yang menjaga kehormatan dan keseimbangan rumah tangga. Al-Quran menegaskan bahwa nafkah diberikan sesuai kemampuan dan bahwa hak ibu serta anak harus dipenuhi dengan cara yang ma'ruf dan bertanggung jawab. Inilah aturan ilahi yang menjaga keadilan, menghindarkan kezaliman, dan menumbuhkan ketenangan dalam keluarga. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas aturan syariat tentang nafkah keluarga. Semoga pembahasan ini menjadikan keluarga kita lebih adil, lebih tenang, dan lebih diberkahi, serta menjadi bekal menuju kehidupan yang diridhoi Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada ayahanda dan juga gurunda kita tercinta, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, seger, waras. Oh ya, alhamdulillah. Banyak rezeki. Alhamdulillah, boleh ya. Mudah-mudahan kita semua pemirsa, saya dan juga pemirsa di rumah juga banyak rezeki ya Pak Kiai ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, ini luar biasa pembahasan kita soal nafkah. Nanti kita akan bahas lebih tuntas ya, karena ini berkaitan dengan mungkin kehidupan kita sehari-hari dan banyak sekali mungkin cerita-cerita atau kisah-kisah yang butuh panduan juga Pak Kiai terkait nafkah dalam perspektif Islam. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui video di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, kita bahas ya Pak Kiai tentang aturan syariah terkait nafkah keluarga. Pak Kiai, sebenarnya dalam segi bahasa, kata nafkah itu dalam perspektif Islam atau perspektifnya Quran, itu dimaknai seperti apa Pak Kiai? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, Mbak Mila yang kami hormati, ayat yang mewajibkan bagi orang mengeluarkan infak, sebenarnya kata infak itu masih bermakna umum. Jadi infak itu ikhraju syai' minal yadi, mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Minal yadi ay minal milki, mengeluarkan sesuatu dari kepemilikannya. Itu namanya infak. Maka infak ketika dia sebagai seorang pengusaha, maka mengeluarkannya hukumnya wajib. Pada saat itu infak namanya zakat. Kemudian ada infak yang berkaitan perjanjian. Perjanjian perkawinan, ya. Nah, maka perjanjian perkawinan itu melahirkan sebuah tanggung jawab yang sedang kita bicarakan ini, maka disebutnya dengan nafkah ma'isyah. Satu kewajiban yang timbul dari sebuah perikatan. Nah, bila tidak ada perikatannya, maka dia infak itu disebut dengan sodakoh atau sedekah. Ada lagi infak yang bermakna wajib itu bila seseorang itu bernazar. Jadi yang wajib itu ada 3. Karena profesi yang komersial dan itu ditentukan wajib zakatnya, maka infaknya disebut zakat. Kemudian wajib karena dia bernazar untuk karena bersyukur sesuatu. Nah, yang ketiga karena perikatan. Nah, perikatan ini disebut dengan nafkah atau ma'isyah, kehidupan itu. Ini hukumnya wajib. Hanya nanti ulama berbeda pandangan tentang berapa ukuran nafkah itu yang mesti diberikan itu. Bila dikeluarkannya dengan sukarela, disebut dengan sodakoh tatawu. Sodakoh tatawu itu artinya sodakoh sukarela. Orang lazimnya menyebutnya dengan sodakoh atau sedekah. Jadi itulah yang disebut dengan infak. Nah, oleh karena itu kewajiban memberi infak atau nafkah ya dalam konteks perikatan, lahir dari sebuah perikatan janji bersama ketika seorang laki-laki ingin menyunting dan memperistri. Maka pada saat itu, detik itu juga timbul konsekuensi memberikan nafkah itu. Jadi dia tidak akan ada
dalam catatan kehidupan seseorang kalau dia tidak menikah. Setelah dia menikah baru ada catatan itu. Nah, ulama memberikan pemahaman di dalam Al-Quran itu, liyunfik zu sa'atin min sa'atih. Hendaknya suami itu mengeluarkan nafkah kepada istrinya itu ya min sa'atih, dari orang yang memiliki keluasan. Jadi kalau dia keluasan, dia kaya raya gitu, keluarkan pada takaran dia sebagai seorang yang kaya. Waman qudira alaihi rizquhu ya falyunfik mimma atahullah. Bagi orang yang ditakar rezekinya oleh Allah. Nah ini man qudira, orang yang ditakar. Jadi para pemirsa, ketika rezeki kita ditakar oleh Allah, itu bukan maknanya kita malas. Ketika kita diberikan batasan tidak sama dengan yang di sebelah rumah kita itu menunjukkan ada perhatian tersendiri. Waman qudira alaihi rizquhu, orang yang ditakar rezekinya, dibatasi rezekinya. Falyunfik mimma atahullah, maka dia membayar infaknya itu, nafkahnya kepada si istrinya itu ma atahullah, sesuai dengan yang Allah berikan. Nah, oleh karena itu tidak ada nominal yang bisa ditentukan di dalam perspektif Al-Quran berapa kewajiban suami memberikan kepada istrinya. Beda dengan perusahaan, ya UMP ya, gitu, ya UMP ya upah minimal provinsi mamanya di satu daerah, maka dia ada nominalnya. Itu prinsip dasar dalam menentukan nafkah itu seperti itu, Mbak Mila. Oke, luar biasa. Jadi pada hakikatnya nafkah dari suami ke istri atau dari kepala keluarga kepada anggota keluarganya itu berasal dari infak tadi ya Pak Kiai, yang timbul karena perikatan. Karena perikatan. Dan besarannya disesuaikan tadi, tidak ada besaran yang pasti, tapi disesuaikan bagaimana kemudian dengan rezeki yang Allah berikan gitu. Kalau kaya, misalnya orangnya cukup, Masya Allah, berarti memberikan ke keluarganya juga jangan pelit-pelit artinya Pak Kiai. Jangan pelit-pelit. Jadi suami nggak boleh pelit ya Pak Kiai? Ya nggak boleh, nggak boleh pelit. Mudah-mudahan didengar nih sama suami. Iya, ini suara hati seorang istri nih. Jadi jangan pelit-pelit. Karena berarti Pak Kiai ketika suami atau ketika kepala keluarga itu memberikan nafkah, artinya dia membahagiakan keluarganya dengan memberikan nafkah yang luar biasa misalnya. Itu juga bagian dari itu tadi ya, pahala infaknya, pahala sedekahnya juga luar biasa berarti Pak Kiai. Iya, sekurang-kurangnya dia mendapatkan 10 kali lipat. Masya Allah. Manja bil hasanati falahu asyuru amsalihah. Ya, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, berarti dia bersedekah untuk keluarganya, walaupun itu hukumnya wajib. Jadi hukum wajibnya itu penekanan dari aspek yuridis. Tetapi mengeluarkan dari kepemilikan dia, punya Allah yang diberikan kepada pasangannya itu, sebagai petugas Tuhan yang disebut dengan khalifatullah, maka dia mendapatkan pahala sekurang-kurangnya 10 Mbak Mila. Bisa jadi sampai 700 ketika dia memberikannya itu manis. Ketika dia memberikannya itu dengan penuh, umpamanya ada bonus, ada tambahan. Atau bisa jadi begini Mbak Mila, orang itu sebenarnya tidak banyak, tetapi dia berikan catatan itu secara keseluruhan. Istri itu ketika dia melihat dia memberikannya semua itu, maka istri itu senang gitu. Walaupun mungkin nominalnya kurang memenuhi gitu. Masya Allah. Ya. Pak Kiai, apakah misalnya dalam rumah tangga biasanya kan mungkin suami habis gajian transfer ke istrinya. Mah, saya transfer sekian juta ini tapi untuk bayar listrik, sekolah anak, segala macam gitu. Apakah yang diberikan suami kepada istri untuk membayar kebutuhan rumah tangga itu termasuk nafkah atau berbeda Pak Kiai? Sama. Tapi dijawabnya nanti Pak Kiai ya, penjelasannya nanti kita akan bahas nanti Pak Kiai. Sebelum itu nanti juga ada pertanyaan dari para pemirsa yang juga perlu dijawab oleh Pak Kiai. Jangan kemana-mana pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Artinya
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Viko di Kebayoran. Kita simak bersama pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya Alfiko Ibnu Groho, pengurus Masjid Raya Kebayoran Residen Sektor 7 Bintaro. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Kiai terkait tema pada hari ini. Yang pertama, adakah batasan nilai nominal dari seorang lelaki ketika dia menafkahi untuk istrinya? Karena seperti profesi kayak saya sekarang ini, Pak Kiai, wirausaha, saya kadang mendapatkan income untuk istri, kadang saya bisa dapat tinggi, tapi kadang-kadang juga saya beberapa bulan saya mungkin tidak mendapatkan income. Nah, income-nya kan yang naik turun, itu seperti apa dalam pandangan secara Islam? Dan yang kedua, Pak Kiai, jika seorang wanita memilih untuk berkarir dan dia memiliki penghasilan lebih tinggi dibandingkan pasangannya, apakah itu menjadi sedekah bagi seorang wanita jika dia membantu perekonomian keluarga atau malah menjadi hutang bagi seorang suaminya? Dan pertanyaan yang terakhir, Pak Kiai, ini mengganggu hati saya ketika seorang suami istri ingin beribadah umroh atau haji, namun yang membiayai ibadah tersebut adalah pasangannya, yaitu dari pihak istri, karena mungkin pihak istri memiliki rezeki lebih tinggi untuk bisa membawa kami berdua berangkat menunaikan ibadah haji atau umroh. Mohon saran dan masukannya Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Viko atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan Pak Kiai. Kita jawab mungkin yang nomor 1 dan nomor 2 terlebih dahulu. Pertanyaan pertama terkait apakah ada batasan nominal nafkah yang diberikan kepada suami, diberikan dari suami kepada istri, terutama dari kasusnya Pak Viko karena beliau sebagai wirausaha, penghasilan tidak tetap, naik turun, seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana kemudian jika istri memilih berkarir dan memiliki penghasilan? Apakah penghasilan istri ini kemudian dipandang sebagai sedekah atau hutang yang harus mungkin diganti sama suami? Bagaimana ini? Kayaknya Mamila maunya yang kedua. Iya kalau boleh Pak Kiai. Masya Allah. Baik, para pemirsa. Imam Syafi'i, imam mazhab kita di Indonesia pada umumnya, beliau berpendapat dalam konteks ayat liyunfik zu sa'atin min sa'atihi, ya, hendaknya seseorang yang mampu memberikan berdasarkan kriteria kemampuannya, waman qudira alaihi fayunfik ala ma atahullah. Orang yang dibatasi artinya tidak sesuai dengan keinginannya, dibatasi artinya berkurang, maka dia memberikan sesuai dengan kemampuannya. Karena memang ayat itu setelah berikutnya itu la yukallifullahu illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada setiap suami itu kecuali berdasarkan kemampuan. Imam Syafi'i memberikan penafsiran an-nafaqatu muqaddaratun muhaddadatun. Nafkah yang ditetapkan di dalam Al-Quran itu muqaddaratun, sudah ada ukurannya. Muhaddadatun, sudah ada limitnya. Ya, fala ijtihada lil hakimi wal mufti. Tidak boleh bagi hakim untuk melakukan penetapan dari keluar dari yang sudah ditetapkan. Wala lil mufti, pakar-pakar yang ahli fatwa, orang yang di negeri itu dimintakan fatwanya, tidak boleh melakukan fatwa keluar dari kriteria ayat ini. Tetapi kalau pertanyaan Pak Viko ini mau dijawab, ada pendapatnya Sayyidina Umar yang diriwayatkan di dalam hadis, ya, anna Umara farada lil manfusi mi'ata dirhamin fi kulli yaumin. Bahwa Sayyidina Umar menetapkan bagi seorang suami berkewajiban
setiap hari itu mengeluarkan itu 100 dirham. Mbak Mira tahu nggak berapa 100 dirham? Kalau dikonversi ke rupiah saya nggak tahu Pak Kiai, Nah, kira-kira. 1 dirham itu, ya 1 dirham itu 2,97 gram. 2,97 gram. Emas. Ya, Perak. perak. Kalau Atau dinar, ya. digenapkan 3 3 gram. gram. 1 gramnya sekarang ini Berapa itu? 38.000 rupiah. Berarti dia seharga 114.000. Nah dia kalau seandainya itu dikalikan 30 hari, maka kurang lebih 3.200.000 sekian. 3 juta, ya hampir 3,5 juta. Itu berdasarkan penetapan Sayyidina Umar. Pada zaman itu 3,5 juta kira-kira 3,5 juta wajib setiap bulan memberikan kepada istrinya kalau dihitung per bulan. Dalam Islam itu setiap matahari terbit, ukurannya itu setiap matahari terbit, boleh dia mengatakan tidak punya kalau matahari sudah terbit. Jadi istri nggak bisa mengatakan besok ada nggak. Kalau besok belum ada, kalau belum terbit matahari dia mengatakan beres. Tapi kalau matahari terbit yang nggak ada, baru dia minta maaf atau berusaha. Karena hitungannya per hari ya nafkah. Nah itu per hari. Jadi kurang lebih 3,5 juta kurang lebih. Kalau kita perbandingkan dengan UMP, ya upah minimal provinsi, Jawa Tengah itu 2.100.000. Iya. Jawa Barat 2.100.000. Jadi yang ditetapkan Sayyidina Umar itu di atas rata-rata UMP Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kecuali Jakarta UMP-nya 5 juta sekian. Ya. Nah ini adalah batasan yang diberikan oleh Sayyidina Umar hasil ijtihadnya. Wa farado Utsmanu khamsina dirhaman. Ternyata ekonomi pada masa periode Utsman itu beda. Sayyidina Utsman menetapkan hanya setengahnya dari ketetapannya dari Umar Ibnul Khattab. Berarti sekitar tidak nyampe 2 juta. Tidak nyampe 2 juta yang harus diberikan dari 3,5 juta, setengahnya itu berarti 1,7 setengah itu yang mesti diberikan, tidak nyampe 2 juta yang mesti diberikan setiap bulan. Kenapa? Karena memang kondisi objektif ekonomi pada masa itu tidak sama dengan periodisasinya Sayyidina Umar yang lebih dekat ke Nabi. Ya, kepatuhan, membayar zakat dan lain sebagainya, pendapatan Baitul Mal dan lain sebagainya itu juga memberikan pengaruh, pendapatan daerah itu juga memberikan pengaruh pada penetapan itu. Nah, apakah itu tidak bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i? Enggak, justru itu menafsirkan pendapat ya yang di dalam Al-Quran itu. Ya. Jadi pada prinsipnya disesuaikan dengan jumlah pendapatan dari si suami ya Pak Kiai ya? Iya, betul. Gitu. Jadi setiap orang tidak sama. Tidak sama, betul. Nah, yang kedua, apakah ketika seorang istri memberikan bantuan itu dia bernilai sodakon atau dia jadi hutang? Sesuai dengan kesepakatan awalnya. Kan begini Mamila, ada wanita karir itu dari sebelum menikah. Ya. Ada yang dia menikah itu baru bekerja. Maka ini masalahnya menjadi berbeda. Kalau dia memang sudah bekerja sebelum dia menikah, ketika calon suami menerima dia, posisinya dia sudah tahu apa adanya, maka suami nggak boleh melarang karena dia sudah tahu dari awal posisi ya istrinya itu sebagai wanita karir. Kecuali dia mempersyaratkan kalau menikah sama saya nggak boleh bekerja, saya memenuhi semua, itu lain. Nah, adapun istri yang bekerja setelah dia berumah tangga ya karena ingin meneruskan atau ada kesempatan, maka dia harus mendapatkan izin dari suami. Betul. Nah, kalaupun umpamanya pada dua hal ini, bila dia membantu suami, maka itu nilainya rekening pahala istri. Masya Allah, betul. Bukannya hutang. Kecuali diperjanjikan. Memang ada persyaratan hutang misalnya Pak. Ya, jadi kalau gini, Mas, aku mau memberikan bantuan, tapi ini
nanti kalau kamu usahanya berhasil kamu ganti gitu. Kata suaminya oke gitu. Maka itu jadi catatan hutang. Tapi kalau tidak diperjanjikan, secara otomatis itu adalah kerahiman si istri itu menjadi nilai sedekah. Masya Allah, betul. Jadi tergantung kesepakatannya, tapi pada prinsipnya ketika si istri mendapatkan penghasilan dan punya penghasilan sendiri dan ingin membantu suami, itu jatuhnya pada sedekah ya Pak Kiai ya. Oke, suamiku gitu ya langsung ya. Masya Allah. Jadi alangkah indahnya kalau memang bisa saling juga ya Pak Kiai ya. Saling membantu, saling support, termasuk dalam segi finansial. Pak Kiai, tadi pertanyaan ketiga dari Pak Viko belum terjawab ya. Bagaimana jika ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh, tapi Masya Allah yang ingin membiayai mungkin yang punya kelonggaran finansialnya justru si istri Pak Kiai. Boleh atau tidak? Pada dasarnya semua hajat hidup bagi istri itu tanggung jawab suami. Bila mampu ya. Termasuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Atau melaksanakan umroh. Umroh, kalau umroh yang ke dalam kriteria pada bulan-bulan yang diharamkan, umrohnya jadi umroh wajib. Kecuali umrohnya di luar dari bulan-bulan haji itu. Nah, umroh yang sunnah itu sama. Kedudukannya bagi suami itu adalah prestasi. Prestasi dan itu dia punya nilai. Sama saja dia memperbagus. Nah, itu yang tadi dimaksudkan. Sekurang-kurangnya 10 mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau dia memberikan bonus, membonuskan haji, membonuskan umroh dan lain sebagainya, maka pahalanya bukan 10. Bisa lipatannya sampai 700 atau adafan katsirah la ya'lamuha illallah. Bisa jadi lipatannya yang banyak sekali yang bilangannya cuma Allah yang tahu. Jadi tidak masalah ya Pak Kiai ya, ketika misalnya mungkin dibiayai oleh istri, itu akan jatuhnya juga sedekah juga dari istri Pak Kiai? Iya, bisa juga. Asalkan jangan begini, udah deh aku aja yang haji. Toh juga kamu nanti naik haji juga gitu. Itu nggak boleh. Sedih ya gitu ya. Jadi iya pada akhirnya kan memang kerelaan, keridoan dari masing-masing pasangan ya Pak Kiai akan seperti betul. Apa gitu. Bagus kalau memang suami bisa membiayai, tapi ketika misalnya si istri bisa mengambil peran gitu ya dan si istri ridho kan jadinya boleh luar biasa. Bagus. Istri kayak gitu jangan dikubur sebelum wafat. Oh iya dong Pak Kiai, jangan dong. Oke, Masya Allah. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita. Masih banyak mungkin cerita-cerita atau kasus-kasus yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari terkait nafkah ini dan perlu juga panduan yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Kiai. Tapi kita jeda terlebih dahulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Aturan Syariat tentang Nafkah Keluarga. Saya masih belum mendapatkan jawaban yang tuntas bagi tadi pertanyaan di segmen pertama soal komponen nafkah ya. Artinya ketika suami misalnya kemudian memberikan penghasilannya kepada si istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apakah nafkah itu juga harus penuhi untuk memenuhi kebutuhan pribadi istri, misalnya mungkin untuk pakaian, mungkin juga untuk skincare, kan sekarang ya skincare juga lumayan mahal ya Pak Kiai ya gitu. Mahal banget. Mahal banget. Jadi sudah memang ada pengalaman pribadi berarti Pak Kiai. Silakan bagaimana tanggapan Pak Kiai? Iya, Ibnul Arabi memberikan penjelasan bahwa nafkah bagi seorang suami itu termasuk hajatul zaujah, hajat kehidupannya seorang istri itu juga bagian dari nafkah yang mesti dikeluarkan. Oleh karena itu, dalam memberikan sebuah takaran dalam memberikan nafkah itu, ada konteks pembahasan tentang mendapatkan anak yang solihah. Sayyidina Umar memberikan pesan kepada anak-anak muda itu, ya, waqtara ya mar'atan salihatan li auladi. Jadi memilihkan
wanita yang solehah untuk melahirkan anak yang bagus. Nah, konteks itu dalam kajian kita ini, kalau kita ingin menikah, laki-laki ingin menikah, maka kalau memang takaran kita 7, jangan mengambil istri yang angka takarannya 8 dan 9. Gitu, maka dia akan menjadi berat. Sepakat. Itu yang menjadi patokan ya dari pendapat Sayyidina Umar itu. Nah, sampai-sampai Mbak Mila, seorang suami itu harus sudah memperhitungkan berapa anak yang mau diinginkan dari istrinya itu. Anak itu adalah penyambung nasabnya bapak, bukannya ibu. Oleh karena itu, bagi si ibu berkewajiban sampai batas melahirkan. Kalau dia sudah melahirkan, tugas ibu sudah selesai. Maka konteks ini dipahami bahwa ada dana pemeliharaan anak yang harus dialokasikan oleh suami. Kalau seandainya, maaf nih, suaminya mengatakan, aku nggak mau menyusui, karena nanti tubuhku tidak seksi lagi, Tidak bagus lagi. tidak seksi lagi, maka suami harus mencarikan murdiah, wanita yang menyusui anaknya dengan biaya. Kemudian berapa biaya orang menyusuinya itu? 4 juta, 5 juta umpamanya. Suaminya bilang, bulan depan aku aja deh yang menyusui. Maka itu halal. Ya, halal kalau tega. Tapi halal ya. Nah, itu kebutuhan pelayanan ya, perbaikan atau pemeliharaan bayi. Anak. Kemudian kalau wanita itu memang lahir dari kalangan 8, 9 angkanya, dia dapat fasilitas pembantu di masa lajangnya, maka ketika dia menikah, suami harus menyediakan pembantu. Harus menyediakan pembantu. Gitu. Kecuali istrinya ridho tidak diberikan pembantu, dan kemudian dia bekerja sendiri. Ini bagian dari tanggung jawab ya, seorang suami. Oleh karena itu, ini nih kita bongkar ini, ada yang ngeri-ngeri, serem-serem. Ya, betapa kewajiban suami itu sebenarnya banyak. Cuma kebaikan orang Islam. Wanita-wanita muslimah itu kebaikannya banyak. Amalnya di rumah banyak. Dia menyusui tidak dibayar. Dia memasak, mencuci, ya, ngepel dan sebagainya tidak dibayar semuanya. Itu semua adalah catatan kebaikan seorang istri. Karena memang kewajibannya bukan kewajiban bagi seorang istri. Jadi sebenarnya Pak Kiai kan ada istilah, kalau misalnya istri masak, kemudian nyuci, kemudian beres rumah, sebenarnya kan bukan tugas istri. Misalnya istri kemudian nggak mau mengerjakan juga nggak masalah gitu. Memang begitu ya Pak Kiai? Nggak masalah, karena si suaminya harus menyediakan pembantu. Oke. Ya. Khawatirnya kan sekarang stigmanya adalah yang namanya istri ya udah terima aja di rumah, kamu cuci, itu kamu adat. ini. Oh, paham. Ini yang Mbak Mila sebutkan, ini adat orang Timur. Kalau perspektif Patriarkis, kita, dalam perspektif Islam tidak. Jadi menikah itu, kata Umar, pilih dulu. Kalau itu yang menjadi pilihanmu, kamu nanti bisa gantung diri karena kamu tidak kuat. Paham, oke. Ya, jadi para pemirsa jangan salah paham. Kita disuruh milih, ya, wahtarahu mar'atas salihah li auladi, itu maknanya juga memilih istri yang ketika dia mempersiapkan menjadi seorang istri untuk anaknya tidak menimbulkan problem. Ya, jadi berbeda dengan adat ya. Adat orang Timur ini pahla ibu-ibu wajar. Jadi kalau ibu-ibu masuk surga semua itu wajar. Amin. Oke. Jadi sebenarnya ketika mau menikah, si calon istri juga boleh request ke calon suaminya bahwa, Mas, aku nanti mau fokus ngurusin anak gitu. Saya nggak mau direpotin dengan urusan beberes rumah, saya nggak mau direpotin dengan masak dan segala macam. Boleh nanti kamu sediakan misalnya ART. Itu diperbolehkan sekali ya Pak Kiai ya? Oh boleh. Jadi itu mengapa dalam perkataan Sayyidina Umar itu tadi, kamu harus memilih istri untuk anak-anakmu itu maknanya
jangan sampai istri memberatkan kamu. Nah, tadi itu maknanya ditafsirkan, kalau kapabilitas kita itu 7, jangan cari yang 8 dan 9. Paham. Karena kau nanti akan bermasalah dalam berumah tangga. Nah, secara letterlek apakah boleh dibuat dalam kesepakatan? Boleh-boleh saja. Kalau memang si istri menganggap, wah nanti aku jadi menderita. Kan perkawinan itu kebahagiaan. Iya. Ketika dia menikah memberikan, dia tidak mau menjadi sengsara. Kalau sepanjang suami itu bagian dari kriteria yang dia pilih, boleh-boleh saja. Cuma kalau melihat dari perspektif pendapatnya Umar, tidak usah melakukan itu, tapi si suami sudah memberikan batasan kriteria yang dia pilih itu tadi. Kalau hukum boleh, mubah. Hukumnya. Boleh ya. Gitu. Boleh. Jadi sebenarnya memang, Masya Allah ya, kalau melihat lebih dalam lagi sebenarnya perempuan itu, terutama ibu dan istri ya di rumah itu luar biasa ya, diratukan ya. Dalam perspektif Islam kan udah tinggal duduk santai lah bahasanya gitu ya Pak Kiai. Makanya kemudian kemuliaan perempuan itu ada di rumah ya Pak Kiai. Iya betul, karena dia dinikah itu untuk menjadi hiasan rumah. Ya, at-tazayyun fil bait, dia hiasan di rumah. Oleh karena itu kalau ada permintaan ya skincare ya, permintaan renovasi rumah boleh nggak Pak Kiai? supaya cantik, itu bagian dari hajat hidupnya si istri. Kalau memang dia termasuk orang yang mampu, maka dia harus memberikan, nggak boleh pelit. Nggak boleh pelit. Nggak boleh pelit, Mbak Mira. Dan kita tahu para pemirsa, yang dibenci oleh wanita itu adalah tua. Nah, itu yang paling tidak. Aging. Nah, cuma saya mau pesan. Dalam memilih skincare itu harus pahami benar. Tanya kalau yang nggak ngerti. Serum yang digunakan itu ada yang halal dan ada yang tidak halal. Jangan sampai kita tanpa memberikan proteksi, tanpa bertanya, kita nggak mengerti tentang anasirnya, di pipinya kenceng tapi ada kandungan babi, di lehernya kenceng tapi babi. Mbak Mila, ada lagi yang menarik ini. Fameo di masyarakat memandang buah dada istri yang cantik, yang bagus, itu menambah umur bagi suami. Walaupun fameo itu tidak terbukti secara ilmiah. Ini menggenjot skincare. Perang dagang itu seperti itu. Iya. Makanya. Nah, sehingga kalau semuanya sudah bernuansa babi, ketika ditidurin, ketika dikelonin sama aja dia ngelonin. Gitu. Jadi hati-hati betul dalam memilih. Itu yang penting. Itu saya sepakat Pak Kiai, betul. Kita memang harus detail. Baik Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Aturan Syariat tentang nafkah keluarga. Pak Kiai, ada pertanyaan yang menarik nih. Bagaimana kalau kemudian dalam satu rumah tangga si istri menuntut nafkah lebih kepada suami di luar kemampuan suami Pak Kiai? Karena kan biasanya ya namanya juga apalagi sekarang ya, mungkin dinamikanya juga luar biasa, efek mungkin dari media sosial juga luar biasa, sehingga kadang-kadang itu menuntutnya lebih, Pak beli ini dong, Pak beli ini, ayo dong Pak, bisa dong gitu. Seperti apa Pak Kiai? Ya, bagi suami yang istrinya menuntut di luar kapasitas dia, nggak wajib. Tidak wajib, karena ayat yang tadi diteruskan itu, la yukallifullahu nafsan illa ma atahullah. Tidak ada kewajiban bagi setiap orang, maksudnya konteksnya ini suami, tidak ada kewajiban bagi suami illa ma atahullah, kecuali sesuai dengan rezeki yang Allah berikan. Kalau memangnya dia tidak mampu, maka tidak wajib baginya. Dan dia tidak berdosa. Adapun persoalannya istrinya jadi ngambek terus mamanya dan lain sebagainya. Nah ini resiko berumah tangga Mbak Mila. Betul. Kalau maaf nih para pemirsa, kita mesti sabar menghadapi
kaum ibu ini ya. Karena memang kadang-kadang memerlukan kesabaran. Treatment khusus, Pak. Ya, ada kesimpulan yang kita perlu perhatikan bahwa hampir rata-rata permintaan itu akan dihadapi oleh seorang suami. Nah, dia ukur dengan kemampuan dia. Kalau tidak mampu, maka dia bilang, insya Allah nanti akan diusahakan, insya Allah seperti itu. Mbak Mila, kasus boleh juga ini, gapai kemuliaan kita ini, CNN ini melakukan sebuah penelitian, berapa banyak koruptor, ya para koruptor melakukan perbuatan itu karena desakan istri umpamanya. Desakan keluarga. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya itu bukan dia mau, tapi desakannya, kebutuhannya pihak istri itu. Saya khawatir itu juga bagian yang mewarnai orang-orang yang melakukan korupsi. Kalau begitu catatannya, maka istri bagian yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa inna auladakum wa azwajukum aduwwan lakum. Anakmu, istrimu bisa jadi musuh bagi. Nah ini melalui media ini ya kita berharap ya sebenarnya jangan sampai sampai melebihi batas ini. Oke, baik. Yang nggak boleh itu pelit, Mbak Mila. Pelit yang jangan. Tapi ketika misalnya sudah menuntut, si istri menuntut di luar kapasitas suami, nah ini suami berhak untuk bilang tidak ya Pak Kiai? Atau Ya, tadi boleh. ya, memang kita nggak mampu mah gitu misalnya gitu. Boleh. Boleh. Ada kisah yang menarik, Mbak Mila, tentang suami yang diminta oleh kebutuhan suami. Salah seorang wanita sahabat ya datang kepada Nabi dengan anaknya. Dia bilang, suamiku ini cukup, tetapi dia memberikan tidak cukup untuk kehidupanku bersama istriku. Artinya untuk kebutuhan hidup tidak cukup. Dia minta izin, apakah boleh aku mengambilnya? Bagian dari punya si suami itu untuk memenuhi kebutuhannya itu. Subhanallah para pemirsa, Nabi mengizinkan kepada wanita yang merasa dikurangi karena suaminya terlalu pelit, dibolehkan ya diizinkan oleh Nabi untuk mengambil milik dari si suaminya yang bisa dia ambil, tapi patokannya itu khudz min amwalihi ya lihajatiki wa auladik. Ambillah kebutuhan dari harta suami itu untuk keperluan dirimu dan anakmu saja. Artinya nggak boleh berlebih-lebihan mengambil, itu hukumnya zalim. Tetapi betapa perspektif ini memberikan suami nggak boleh zalim kepada istrinya, nggak boleh pelit. Oleh karena itu suami itu boleh juga kalau dia buka dompet, nih habis nih. Atau dia bilang nih loh rekening nih, habis kan udah ku transfer semua, nggak ada masalah. Oh, tapi sebenarnya suami juga berhak untuk menyisihkan untuk dirinya sendiri kan Pak Kiai ya, di luar gitu ya. Nah itu kebaikan Itu, istri itu. Masya Allah. Jadi akan lebih baik Bilang kalau... itu, istrinya bilang jangan semua. Oke. Masya Allah. Ada nggak istri gitu? Saya Pak Kiai? Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin ya. Pak Kiai, satu pertanyaan sebelum kita tutup Pak Kiai. Bagaimana jika sebaliknya Pak Kiai? Artinya sebenarnya suami belum maksimal dalam mencari nafkah, padahal dia sebenarnya mampu. Tapi ya udahlah asal-asalan yang penting ada penghasilan kita kasih ke istri, itu tadi tidak cukup. Akhirnya kemudian si suami dengan dalih, ya udahlah saya bisanya cuma segini, kamu tuh jangan banyak minta, kamu tuh harus bersyukur. Kita harus hidup seperti inilah apa adanya, jangan banyak menuntut lah, intinya seperti itu. Itu bagaimana kemudian Pak Kiai? Oh, jadi ukurannya itu dia harus maksimal berusaha. Harus maksimal. Harus maksimal, artinya kembali kepada bahasan, dia mesti tahu bahwa ketika menikah itu pasangannya angka berapa. Dia mesti tahu, kalau angkanya 7, dia 6, maka dia mesti giat. Kalau dia bermalas-malasan, maka dia berdosa dengan kemalasannya. Tetapi kalau dia sudah maksimal, dia termasuk ya waman qudira alaihi rizquha. Orang yang memang sudah ditakar rezekinya oleh Allah, maka dia nggak berkewajiban dan tidak berdosa ketika tidak memenuhi istrinya itu. Oke, jadi pada akhirnya ketika kemudian si suami tidak maksimal dalam mencari nafkah, malas-malasan, dengan dalih itu tadi si istri harus menerima dan dia tidak kemudian memberikan hak istri secara penuh,
itu termasuk dosa dan kezoliman Pak Kiai. Ya. Masya Allah. Pak Kiai sebenarnya ini bahasa menarik sekali ya. Menarik. Banyak sekali yang mungkin kita bisa gali lagi, bahas lagi, tapi qadarullah Pak Kiai, Amin. waktu juga terbatas. Insya Allah nanti kita bisa sambung lagi di perjumpaan yang akan datang. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.